Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, dan kemudian kita lanjutkan dengan kuliah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Badruddin SMA yang alhamdulillah dia hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga insyaallah kita semua umatnya yang telah mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita akan membahas surat Al-Lahab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 surat sebelumnya, dari 114, 113, 112, dan sekarang masuk ke 111, surat Al-Lahab. Biasanya yang menjadi MC pada subuh sebelum-sebelumnya adalah Mas Ade. Beliau sekarang kondisinya lagi kurang fit. Kita doakan kepada beliau untuk bisa segera kembali pulih, segera kembali sembuh dengan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita dengarkan kajian selanjutnya, saya serahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Ibu jamaah musalla Siti Halimah yang kesemuanya, mudah-mudahan pagi ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membaca surah Al-Lahab. Kita baca terlebih dahulu, semoga Allah membuka hati kita untuk dapat memahami surah ini dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Suratul Lahab ini namanya surah Al-Lahab. Makkiyah, diturunkan di Mekah. Ayatuha khamsah, ayatnya ada 5. Tabbat
celakalah yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan dia sendiri akan celaka, akan binasa. Ma'aghna, tidak berguna, anhu dari Abu Lahab, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang telah dia usahakan. Sayasla, dia akan masuk naron, neraka, zatalahab, yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, demikian pula istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya, hablun, ada tambang, tali, mim masad, dari sabun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surah ini yang kita baca ini adalah surah Al-Lahab. Diambil dari Abu Lahab, ya, dari kata Abu Lahab di ayat pertama, atau diambil dari ayat ketiga, naron zatalahab. Lahab itu artinya menyala-nyala, ya. Kalau kita ngidupin api gitu ya, itu ada yang menyala-nyala, itu namanya lahab, ya. Lahab, ya, yang sangat merah sekali, yang naik-naik ke atas, itu yang menyala-nyala, itu namanya lahab. Abu Lahab sendiri disebut Abu Lahab karena dia wajahnya ganteng gitu ya, ganteng sekali, ya. Menyala-nyala, ya, mukanya menyala-nyala. Nama aslinya siapa? Nama asli Abu Lahab? Nama aslinya Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya. Jadi Abu Lahab ini bukan orang lain, ya. Dengan Nabi itu dia apa? Jatuhnya apa? Paman, ya, mamangnya, pamannya. Abu Lahab itu aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, karena Nabi kita itu ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi Abdul Uzza ini atau Abu Lahab, gelarnya Abu Lahab, gelar nama lain dari Abdul Uzza ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan orang lain. Setiap nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu pastilah nama yang memang punya cerita, ya, punya cerita. Tidak tanggung-tanggung, ya. Yang disebutkan Al-Quran itu apakah dia itu orang baik sekali seperti para nabi, ya, orang soleh, atau sangat jahat sekali seperti Abu Lahab di sini, seperti Fir'aun, seperti Haman, Qarun. Mereka memang yang terkenal sangat durhaka. Kalau yang biasa-biasa saja nggak disebutkan Al-Quran, ya. Sahabat Nabi saja yang disebutkan Al-Quran itu hanya siapa? Sahabat Nabi, ya. Yang disebutkan Al-Quran itu hanya satu orang saja, ya. Yaitu siapa? Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Sabit. Zaid bin Harisah ini anak angkat Nabi, ya. Itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya. Sampai sahabat dekat Nabi sendiri seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab itu tidak disebutkan secara sharih namanya, ya. Hanya isyarat saja. Nah, di sini yang disebutkan dalam surat ini adalah perilaku seorang yang bernama Abu Lahab dan nasib yang dia terima. Surah ini ada latar belakangnya, ada asbabun nuzul namanya, ya. Jadi suatu ketika Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Sangat jelas surah ini diturunkan di Mekah, ya. Artinya di periode awal Nabi berdakwah, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa di awal Nabi berdakwah itu beliau sangat mengalami banyak hambatan, banyak tantangan, banyak sekali yang tidak suka dengan dakwah beliau. Termasuk yang tidak suka ini Abu Lahab. Jadi surah ini turun ketika Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Beliau lalu memanggil orang-orang Quraisy.
Wasobaha, wasobaha. Biasa kalau orang Arab manggil, mengumpulkan orang itu dengan berteriak seperti itu, wasobaha. Maka berkumpullah orang-orang Quraisy itu. Lalu Nabi mengatakan, apakah aku pernah berdusta kepada kalian? Apakah ada cerita kalau aku ini pernah berbohong kepada kalian? Ya, mereka mengatakan tidak pernah. Karena Nabi itu diberi gelar apa oleh mereka? Al-Amin. Ya, Nabi itu diberi gelar oleh mereka Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, orang yang nggak pernah bohong. Tidak pernah ada cerita Nabi berkhianat kepada mereka, Nabi berbohong kepada mereka. Lalu setelah mereka mengatakan itu, Nabi mengatakan, aro'aitum, bagaimana pendapat kalian jika aku mengatakan bahwa di balik jabal ini, di balik gunung ini, ada tentara, ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Oh, mereka mengatakan, kami percaya. Rasulullah mengatakan, inni nazirun lakum baina yadayya azabun syadid. Aku memperingatkan kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa Allah yang pedih, ada azab Allah yang besar jika kalian terus dalam kemusyrikan, jika kalian terus mempersekutukan Allah. Mendengar kata-kata itu, lalu Abu Lahab kemudian maju, ya. Beliau mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Sambil dia memegang kedua tangannya, memegang kerah baju Nabi, ya. Memegang baju Nabi seperti akan mencekik Rasulullah SAW. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Begitu, ya. Saking kesalnya dia, saking bencinya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka turunlah surah ini untuk merespon perilaku Abu Lahab yang begitu sangat tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka itu siapa? Abu Lahab. Maka di sini ayatnya, tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan yang yang menyakiti Rasulullah itulah yada. Maka disebutkan di sini apa? Yada, ya, kedua tangannya. Karena memang kedua tangannya itulah yang menunjukkan kebenciannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang celaka bukan kedua tangannya saja, tapi apa? Seluruh badannya, ya, seluruh badannya. Ini hanya mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul, hanya menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya, ya, watabba, dan memang dia akan celaka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Abu Lahab ini menunjukkan kebencian yang begitu amat sangat terhadap Rasulullah SAW. Sejak kapan? Sejak mulai kapan beliau sangat benci dengan Rasulullah? Sejak beliau Rasulullah SAW memulai dakwah dengan jahriyah, dengan secara terang-terangan, mengajak orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Sejak itulah dia menunjukkan kebenciannya yang begitu amat sangat terhadap Rasulullah SAW. Padahal Abu Lahab itu adalah orang yang pertama kali bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama kali gembira dengan maulid, ya, dengan maulid, dengan kelahiran Nabi itu siapa? Abu Lahab. Sampai dia membebaskan budaknya yang memberitahu dia bahwa Aminah, ya, telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Muhammad. Ketika diberitahu oleh hamba sahayanya, saking gembiranya Abu Lahab, itu hamba sahayanya dimerdekakan. Beliau sangat senang dengan
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga menikahkan putranya yang bernama Utbah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang bernama siapa? Ummu Kulthum, ya. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu apa? Besanan juga, ya, besanan. Bukan orang jauh, ya. Utbah itu sampai disuruh menikah dengan salah satu dari anak Nabi yang bernama Ummu Kulthum. Besanan Abu Lahab dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian, ya, cinta itu berubah menjadi apa? Menjadi benci, ya, menjadi benci. Ketika Nabi mengajak Abu Lahab, mengajak orang-orang Quraisy untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyatakan di surah kemarin, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sejak itu Nabi dimusuhi oleh Abu Lahab. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW dulu adalah orang yang paling dicintai di kota Mekah, sampai beliau diberi gelar Al-Amin. Lalu setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, serta-merta Nabi kita itu orang yang paling dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, oleh tokoh-tokoh mereka, terutama Abu Lahab. Jadi luar biasa, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memang orang kalau soleh itu disenangi oleh orang lain. Kalau soleh, kalau baik sendiri, ya, soleh sendiri itu disenangi, nggak ada masalah dengan masyarakatnya. Tapi kalau sudah apa? Sudah muslih, sudah memperbaiki masyarakat, sudah naik derajatnya dari soleh menjadi apa? Muslih. Sudah mengajak orang lain untuk soleh, barulah ada apa? Barulah ada musuh, barulah ada orang yang tidak suka, gitu, ya. Jadi kalau kita rajin ibadah di masjid, rajin berzikir, baik, sopan sama orang, gitu, ya, itu orang nggak ada masalah, ya. Nggak ada yang benci dengan kita. Tapi kalau kita sudah mulai ngajak orang untuk soleh, gitu, ya, ngajak orang untuk berdakwah, untuk apa? Untuk beribadah, ngajak orang untuk memakmurkan rumah Allah, untuk meninggalkan maksiat, disitulah ada apa? Ada musuh, ya, disitulah ada musuh. Ada yang terganggu, ya, ada yang tidak suka, ada yang tidak senang. Itulah yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai surah ini adalah apa ini? Bentuknya apa? Surah ini. Ini adalah vonis, ya, luar biasa. Ini bentuknya vonis. Hukuman dari Allah bahwa Abu Lahab itu akan celaka. Kalau Allah yang mengatakan Abu Lahab akan celaka, akan binasa, ini sudah pasti Abu Lahab tidak akan selamat. Abu Lahab di kemudian hari dia tidak akan apa? Tidak akan masuk Islam. Dia tidak pernah akan mengakui kenabian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda halnya dengan orang-orang Arab lainnya, beda halnya dengan orang-orang Quraisy lainnya yang awalnya memusuhi Nabi, tapi kemudian banyak yang apa? Banyak yang masuk Islam, banyak yang mendukung Nabi, banyak yang kemudian malah membela Nabi. Ya. Banyak orang-orang Quraisy yang dulunya sangat membenci Rasulullah kemudian menjadi sangat mencintai Rasulullah. Seperti Umar bin Khattab, seperti siapa lagi? Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan malah masuk Islamnya di akhir-akhir, ya, setelah penaklukan kota Mekah, setelah nggak ada lagi dia punya teman, itu punya pendukung, barulah dia masuk Islam, ya. Sebelumnya justru malah memprovokasi orang-orang Arab untuk memerangi Rasulullah, ya. Hampir mayoritas, ya, orang-orang Quraisy itu kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena memang tidak ada vonis dari Allah bahwa mereka akan celaka, nggak ada, ya, vonis personal, gitu, ya, pribadi nggak ada. Yang ada hanya siapa di sini? Hanya Abu Lahab. Maka ayat ini menafikan keislaman Abu Lahab di kemudian hari.
Apakah dengan turunnya ayat ini, dengan turunnya surah ini yang memastikan Abu Lahab itu akan celaka, akan masuk neraka, ya? Apakah dengan turunnya surah ini lalu Abu Lahab berkecil hati, lalu dia bersedih, lalu dia mengurung diri gitu ya, dia bersedih karena dia apa? Karena dia akan masuk neraka. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah Abu Lahab bersedih dengan turunnya surah ini? Apakah dia menangis gitu ya, dia mengurung diri gitu, gak keluar-keluar rumah gitu ya setelah turunnya surah ini? Bagaimana sikap Abu Lahab dengan turunnya surah ini? Ya, bersedih nggak dia? Masuk neraka gitu, akan masuk neraka. Allah memvonis langsung kau masuk neraka, ya, nggak akan masuk surga gitu ya. Kira-kira Abu Lahab bersedih nggak? Enggak deh, jawabannya kurang mantap ini. Kira-kira Abu Lahab bersedih nggak? Ya enggak lah, ya dia nggak percaya gitu ya. Dia nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama Nabi, ya dia nggak bersedih, ya. Dia nggak bersedih walaupun surah ini sangat jelas, sangat nyata menyebut nama dia gitu ya, menyebut nama Abu Lahab surah ini. Ya dia nggak bersedih, emang dia nggak percaya, dia nggak beriman. Bagaimana dia akan bersedih? Ya. Walaupun divonis celaka ya. Jadi ini luar biasa ya. Kalau yang lain-lain itu diharapkan keislamannya, ada kemungkinan masuk Islam. Walaupun di periode Mekah mereka memusuhi Nabi, tapi kemudian di akhir hayat mereka masuk Islam. Khalid bin Walid itu pemimpin orang-orang Quraisy ketika perang Uhud, luar biasa itu, membunuh banyak sahabat Nabi. Khalid bin Walid, tapi kemudian dia menjadi Saifullah al-Maslul, menjadi panglima juga, ya, panglima di masa Rasulullah ya, ketika memimpin peperangan ya dengan orang-orang kafir. Bahkan Khalid bin Walid yang meruntuhkan patung yang bernama Uzza ya, Uzza, Abdul Uzza, patung Uzza itu Khalid bin Walid yang menghancurkan ketika Futuh Mekah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi surah ini menjelaskan kepada kita tentang hukuman Allah ya kepada Abu Lahab. Allah menyatakan ma aghna anhu maluhu, tidak akan berguna hartanya. Ketika hukuman Allah, tidak akan berguna hartanya. Tidak akan bisa hartanya itu menyelamatkan dia. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan dari karir dia ya, sebagai tokoh, sebagai orang yang dihormati, sebagai bangsawan di masyarakat Mekah, itu tidak pernah akan bisa menyelamatkan dia. Wa makasab, apa yang dia usahakan ya untuk menghalang-halangi Rasulullah, untuk menghalangi dakwah ya, untuk menghimpun orang memusuhi Rasulullah SAW, itu tidak akan berguna ya. Ma agna anhu maluhu wa makasab, tidak akan ada yang membela dia, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia apapun dari yang dia usahakan. Sayasla naron zatal lahab, dipastikan dia akan masuk neraka, neraka yang menyala-nyala. Ini luar biasa vonis dari Allah kepada Abu Lahab. Jadi kalau di kemudian hari ternyata Abu Lahab ini masuk Islam, kira-kira bagaimana? Ya. Kalau di kemudian hari Abu Lahab ternyata masuk Islam, ya, tentu ayat ini batal ya. Ayat ini batal dengan sendirinya ya. Ayat ini batal dengan sendirinya. Tapi memang sampai akhir hayat beliau, Abu Lahab itu tidak masuk Islam. Dan dia mati dengan sangat mengenaskan. Jadi Abu Lahab ini ketika setelah perang yang pertama, perang Badar, pada perang Badar kan 70 jenderal orang Quraisy itu mati ya. Abu Lahab ini tidak mati pada perang Badar, dan dia dalam beberapa riwayat tidak ikut perang Badar itu. Setelah perang Badar, di mana orang-orang Quraisy mengalami kekalahan yang sangat total, yang sangat telak ya, Abu Lahab ini begitu amat bersedih ya, dengan kekalahan orang-orang Quraisy ketika memerangi Rasulullah di Badar.
Sampai kemudian dia sakit ya, Abu Lahab ini sakit yang sangat menjijikan, sakit yang sangat mengerikan. Dia kena virus ya, virus taun sejenis adasa ya. Kalau di kita mungkin sekarang apa ya, COVID di awal-awal ya, COVID ya, virus COVID semacam itu, semacam virus yang sangat mematikan dan sangat orang-orang nggak berani mendekati dia. Ya, dia kena penyakit ya taun istilahnya, taun atau taun sejenis adas yang sangat mematikan. Sehingga orang-orang pun, keluarganya pun menjauhi dia. Tidak ada yang berani mendekati dia sampai dia mati ya di tempat tidurnya. Sampai 3 hari jasadnya dibiarkan. Ya, nggak ada yang berani mendekati dia. Sampai bagaimana kemudian ketika jasadnya membusuk itu, bagaimana cara orang-orang Quraisy itu untuk menguburkan Abu Lahab, ini jasadnya Abu Lahab. Ya, sampai mereka mengambil tongkat, dicungkil itu, nggak mau digotong, ya, nggak ada yang mau menggotong jasadnya Abu Lahab. Dicungkil dengan apa? Dengan kayu, gitu ya. Kemudian digeser-geser sampai ke lubang yang telah mereka gali, gitu ya. Sedemikian hinanya ya Abu Lahab. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi tragis sekali ya kematian Abu Lahab ini ya. Karena memang vonis Allah tidak main-main. Sayasla naron zatal lahab. Ya. Siapapun yang melihat ya akhir hayat orang jahat itu ya, itu pasti senang ya, orang jahat mati ya. Kita lihat dia mati ya dengan mengenaskan ya, pasti pada senang ya, pasti pada gembira ya. Termasuk ya kematian Abu Lahab ini ya disaksikan oleh orang-orang beriman pastinya ya. Bukan hanya Abu Lahab yang akan celaka, wa mro'atuhu, ternyata siapa? Istrinya pun ya 11-12 ya dengan Abu Lahab. Ternyata istrinya pun akan celaka. Ini juga vonis ya, suami istri ya. Istrinya pun akan celaka. Istrinya ini punya peran yang juga tidak kalah dengan Abu Lahab. Bahkan sering mengompori Abu Lahab untuk memusuhi Rasulullah. Dia sampai hammalatal hatab tuh ya. Sampai dia itu memikul sendiri ya, memanggul sendiri kayu bakar itu ya untuk menghalangi jalannya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah melewati suatu gang untuk berdakwah, untuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ya, tempat markas sahabat. Dia malah ya membawa sendiri kayu bakar yang dia bakar, menyuruh orang ya untuk agar Rasulullah SAW tidak bisa lewat situ, terhalang oleh bara yang dihidupkan oleh istrinya Abu Lahab ya. Ini luar biasa ya. Hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad, sampai disebutkan oleh Allah detailnya ya, tali yang dia bawa ya, tali yang mim masad dari sabut yang sangat kuat gitu ya. Ini menunjukkan kayu bakarnya sangat banyak ya. Walaupun ada yang menyatakan ayat ini kiasan ya, kiasan. Dia orang yang suka mengompori orang-orang untuk membenci Rasulullah, memfitnah kesana kemari ya, menggunjing kesana kemari, mengadu domba kesana kemari, bikin berita hoax tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab ya. Ini menunjukkan bahwa istri juga terkadang suka ya, punya peran ya dalam dalam suksesnya suami ya. Kalau di sini istrinya Abu Lahab sukses sukses memusuhi Rasulullah ya. Istri juga punya peran. Jadi kalau ada kasus korupsi misalnya, itu jangan
jangan hanya suaminya saja yang diperiksa ya, istrinya pun diperiksa gitu ya. Istrinya pun harus dihukum juga gitu ya. Kalau kemudian terkadang istrinya juga ikut mengompori ya. Jadi karena tuntutan istri gitu ya, akhirnya ya, suami kemudian berbuat yang menyimpang. Kalau istri-istri solehah di zaman dulu Pak, ini istri-istri solehah, kalau suaminya pergi kerja itu diceramahi dulu. Wahai para suamiku, anfikna minal halal, nafkahi kami dengan yang halal gitu ya. Nasbir alal ju'i wala nasbir alan nar. Kami sabar menahan lapar, tapi kami tidak sabar menahan panasnya api neraka. Anfikna minal halal, dipesankan suaminya agar mereka menafkahi keluarganya dengan yang halal. Ya, itu istri-istri salehah zaman dulu ya. Ya, zaman sekarang juga sama ya. Ya. Wahai suamiku ya, cari duit sebanyak-banyaknya gitu. Dari mana kayak gitu ya, minyak goreng udah mahal udah langka ya. Jadi suami istri yang solehah tuh begitu, selalu mengingatkan ya, selalu meluruskan. Kalau suaminya bengkok, suaminya sudah menyimpang, diingatkan, luruskan ya. Bukan malah mengompori, bukan malah menjerumuskan ya. Nah ini istrinya Abu Lahab ini termasuk ya, mendukung kesalahan Abu Lahab, bukan ya malah meluruskan Abu Lahab. Dia kan besan kita, harusnya begitu ya, besan kita. Muhammad itu dulu, ingat nggak kamu waktu dia lahir, kamu kan orang yang pertama kali senang dengan kelahiran dia, kenapa sekarang kamu berubah gitu ya. Harusnya begitu ya, harusnya istrinya tidak mendukung gitu ya. Tapi ini enggak ya, wa mro'atuh, ini justru malah mendukung ya kebejatan suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, surah Al-Lahab ini menunjukkan kepada kita betapa ya perjuangan Rasulullah SAW di awal dakwahnya ya. Beliau begitu dimusuhi, begitu amat dibenci oleh kaumnya sendiri, oleh orang yang justru dekat sekali dengan dia hubungannya, bukan orang lain ya. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu ya, seperti saya sampaikan, sering sampaikan, bahwa iman itu adalah apa? Pilihan ya, pilihan, anugerah dari Allah kepada kita. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman ya, bandingkan dengan diri kita misalnya. Ini Abu Lahab ini orang yang ditongkrongi oleh Rasulullah, didakwahi langsung oleh Rasul, mendengar apa yang Rasulullah katakan, mengerti juga bahasa Arab, mengerti Al-Quran. Kira-kira Abu Lahab mengerti nggak dengan Al-Quran? Ya, mengerti bahasa Arab, ya, mengerti dengan apa yang disampaikan Rasul. Orang dekat dengan Rasul, didakwahi langsung oleh Rasulullah, tapi nggak beriman. Ya, bandingkan dengan kita, ya, kita ini yang petot-petot ini ya, kita ini yang masa kita dengan Rasulullah sangat jauh. Kita bukan orang Arab, nggak mengerti juga dengan bahasa Al-Quran, tidak pernah didakwahi oleh Rasulullah, tapi kita ini dengan mantap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, ini luar biasa ya. Ini anugerah dari Allah, iman yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah anugerah besar yang Allah berikan. Jadi surah ini menunjukkan ya, di samping menunjukkan kemurkaan Allah kepada orang yang membenci Rasulullah, sekaligus juga mengingatkan kita ya, akan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati kita. Ya. Kita harus berterima kasih kepada Rasulullah yang begitu telah bersusah payah mendakwahkan Islam ini. Ya. Sampai
beliau itu setelah tidak diterima di Mekah ya, sampai beliau kemudian menawarkan diri kepada kabilah-kabilah, mendatangi kabilah-kabilah, menawarkan, menjajakan Islam ya kepada kabilah-kabilah Arab, menawarkan diri sampai pasrah Rasulullah SAW. Sampai setelah orang Mekah semua menutup pintu, kemudian beliau kemana? Beliau mencari kemungkinan ya, ada orang Taif, barangkali tetangga Mekah waktu itu, negeri Taif namanya, yang tidak jauh dari Mekah. Dia sambangi Taif itu, barangkali orang-orang Taif mau mendengar dakwah saya. Tapi setelah di Taif, apa yang terjadi? Justru ya, orang-orang dewasa Taif itu malah menyuruh anak-anak mereka menyambit Rasulullah, menimpuki Rasulullah dengan apa? Dengan batu, sambil mereka berteriak ya, orang gila dan sebagainya, sampai Rasulullah berlumuran darah ya, habis semua ya, badan Rasulullah SAW itu disambit ya oleh batu, oleh anak-anak kecil ya. Beliau ketika datang ke Taif bukan malah disambut ya, tapi malah dia apa? Malah disambit, subhanallah, disambit dengan batu. Perlakuan yang luar biasa, sampai malaikat itu kesel. Ada malaikat penunggu gunung yang kesel ya, menawarkan diri ya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad gitu ya, kalau saya timpakan orang-orang Taif itu, kalau saya angkat gunung ini, saya timpakan kepada mereka ya. Kalau kita, jawab kita apa? Ya udah ya, segera ya, laksanakan gitu ya, laksanakan gitu ya. Kalau kita begitu ya. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau malah mendoakan ya, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Rasulullah berharap kalau orang-orang tua mereka tidak menerima dakwahku, siapa tahu nanti anak cucu mereka, keturunan mereka ya, yang akan menerima dakwah. Rasulullah SAW tetap optimis ya, tetap semangat, tetap tidak mendoakan celaka, mendoakan buruk. Kalau Abu Lahab diponis celaka di sini, ini bukan maunya Nabi, bukan maunya Nabi. Nabi tidak meminta kepada Allah. Allah sendiri yang memang memponis Abu Lahab. Itu Rasulullah SAW itu begitu amat sangat sayang dengan Abu Lahab sebenarnya, sangat mencintai Abu Lahab. Justru yang disayang ini, yang dicintai ini, yang nggak tahu diri ya, yang malah begitu amat sangat membenci Rasulullah SAW. Sampai kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu sekalian, itu latar belakangnya, kenapa latar belakangnya peristiwa Isra Mi'raj itu? Karena kesedihan yang begitu amat besar yang dialami oleh Rasulullah SAW. Karena pada tahun itu ya wafatnya Abu Thalib ya, paman beliau yang mendukung. Ya, kalau Abu Thalib itu paman beliau yang membela, yang membackup dakwah Nabi, itu namanya Abu Thalib. Walaupun sangat disayangkan dalam riwayat yang sahih ya, di surat Al-Qasas, Abu Thalib juga tidak masuk Islam, tapi dia sangat pro dengan Nabi ya. Kalau Abu Lahab sangat memusuhi, tapi kalau Abu Thalib ini paman yang sangat membela ya, membackup Rasulullah. Selama Abu Thalib masih hidup, orang-orang Quraisy itu tidak berani menyakiti Rasulullah, hanya sekedar menggertak saja tadi, hanya sekedar apa? Nakut-nakutin saja ya, menunjukkan kebencian, tidak sampai berani mencelakai Rasulullah, tidak sampai berani membunuh Rasulullah. Mereka itu kan main sahabat aja, main bunuh aja mereka itu. Tapi ketika Abu Thalib masih ada, mereka nggak berani. Nah di tahun itu, di tahun ke-10 dari kenabian, Abu Thalib meninggal dunia. Begitu pula istrinya, siapa? Khadijah, istri beliau yang juga sangat setia dengan beliau, membela, mendukung dakwah beliau, selalu membesarkan hati beliau, juga meninggal dunia di tahun itu. Sampai tahun itu kemudian disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Sampai beliau pergi ke Taif tadi juga tidak diterima. Kesedihan yang begitu luar biasa yang dialami Rasul. Sampai kemudian ya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dalam rangka
menghibur Rasulullah SAW, ya. Allah memberikan tiket gratis, ya. Melakukan apa? Melakukan wisata religi, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam saja, ya. Nggak perlu waktu lama. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu tanda-tanda kebesaran kami. Beliau kemudian dipertemukan dengan arwah para nabi, ya. Dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam, dipertemukan dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, dipertemukan dengan Nabi Yusuf, dipertemukan dengan Nabi Musa, ya, Nabi Harun, bahkan dipertemukan dengan kakek beliau, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini luar biasa, ya. Sampai Nabi dipeluk oleh para nabi itu. Marhaban bin Nabi Saleh. Kalau Nabi Adam mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal ibni saleh, selamat datang wahai nabi yang saleh, wahai anakku yang saleh. Begitu juga Nabi Ibrahim mengatakan marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh, selamat datang wahai nabi yang saleh, anakku yang saleh. Kalau nabi yang lain marhaban bin Nabi saleh wal akhis saleh, selamat datang dengan nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh, gitu, ya. Ini beliau ini dipertemukan oleh para nabi, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, diajak oleh malaikat ke surga, ya, diajak ke neraka, ya. Ini luar biasa, ya. Sehingga menambah, ya, kemantapan beliau untuk berdakwah. Beliau tidak mundur sedikit pun, ya. Beliau terus berjuang, ya. Tidak peduli lagi dengan apa yang akan dialami atau yang akan diterima oleh perlakuan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita tentang surah Al-Lahab ini. Semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang mencintai beliau, ya. Dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan kita membela beliau, dan kita juga ikut berkontribusi berdakwah, ya, ikut berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran mulia beliau kepada masyarakat kita.